Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot, apa kabar? Hari ini saya mau reading energi untuk Cancer, arti hadirmu. Cancer Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk November 2021. Kita letakkan kembali percaya, penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih untuk Cancer yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Saya akan tebar 3 baris. Baris pertama energi kamu, baris kedua energi pasangan kamu, baris ketiga arti hadir kamu, ada bottom of the deck. Karena kita melihat dua sisi, harus objektif, bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali. Untuk yang belum like, belum subscribe, tolong di like, tolong di subscribe, supaya saya lebih semangat untuk upload video, bikin video. Terima kasih ya. Oke, kita mulai. My darling angels, please clarify, Cancer, arti hadir. Energi November 2021. Cancer Sun, Cancer Moon, Cancer Rising, Cancer Venus. Please clarify, Thank you, my darling angels. Thank you. Energi November 2021. Please clarify. Thank you. Cancer. Baris pertama energi kamu, Hierophant. Banyak Cancer yang sering berdoa, lagi rajin berdoa, lagi senang terkoneksi dengan sang pencipta. Oke. The World energy, dunia yang sulit dikendalikan. Jadi kayak kalau berdoa tuh rasanya lebih bisa ngerasa lebih tenang dari ketakutan, terutama dalam diri. Kayak bisa lebih zona nyaman gitu loh. Kayak ngerasa oke, mungkin kamu lagi ngerasa sering khawatir akan hari esok. Jadi kamu ngerasa bahwa oke, gue berdoa deh, atau gue mau puasa deh. Jadi gue lebih bisa bersyukur. Nah, itu dia di sini. Nah, ini energi dari High Priestess, Pisces di sini, Taurus ya. Intuisi, biar lebih peka. Ya, kalau kita sering terkoneksi dengan pencipta kita, baik secara spiritual maupun secara religius, kita akan lebih peka. Apalagi kalau udah puasa, apalagi kalau udah makan makanan sehat, vegetarian, akan sangat peka. Intuisi terutama. Jadi kalau kita makan makanan sayur-sayuran, buah-buahan, itu seperti kita lagi ngebersihin intuisi kita, detox intuisi kita, karena jadi lebih peka. Oke, baris kedua energi dia. Boundaries, pasang tembok. Temboknya tinggi banget ya, kayak tembok Berlin ya. Oke. Boundaries, batas. Dia nggak mau hubungannya bertumbuh lebih jauh. Tapi dia cinta. Ini aneh orang ini nih. Kamu dealing dengan orang yang kayak gitu tuh. Dia pasang batas, tapi dia karena dia nggak mau hubungan ini bertumbuh, tapi dia cinta sama kamu.
Oke. Three of Cups. Lucu ya, pasang batas, pasang tembok sama kamu untuk hubungan. Jadi dia tahu kamu ingin hubungan kamu sama dia progres, naik level. Dia nggak mau, tapi dia cinta sama kamu. Tapi dia maunya ketemu kamu terus. Tapi dia nggak mau nikah sama kamu, dia nggak mau ngasih komitmen sama kamu. Tapi dia mau kamu hanya jadi milik dia. Ini aneh nih orang nih. Mungkin punya bad memories. Nah, ini orang contoh-contoh yang hidupnya punya banyak sampah. Sampahnya disimpan rapi, nggak dibuang. Sampahnya di alam bawah sadarnya itu numpuk. Dia takut dengan komitmen. Oke, Librans, Taurus di sini. Next, kita lihat arti hadir kamu. The Emperor, energi Aries. Queen of Wands. Two of Wands. Dia sangat passionate dengan hubungan kamu sama dia. Seperti dia kendalikan, jangan sampai kamu merdeka. Jangan sampai kamu ngerasa bahwa kalian gak terkoneksi lagi. Itu dia. Sementara kamu udah berusaha untuk merdeka dari dia. Kamu udah mulai ngerasa harus kendaliin perasaan kamu supaya kamu bisa buka hati kamu untuk orang lain karena dia gak kunjung komitmen sama kamu. Tapi dia kendaliin, jangan sampai kamu ketemu cinta baru. Cancer, kamu dealing dengan siapa di sini? Coba kamu komen di bawah. Kayaknya single parents deh. Orang yang sering banyak pahit dalam hidup dia, jadi dia kayak takut gitu dengan komitmen. Tapi dia cinta, dia nggak bisa bohong, nggak bisa dong. Oke. So, bottom of the deck. Energi Leo, the strength energy, menaklukkan situasi. Hubungan kayak Beauty and the Beast. Yang satu terlihat mendominasi, menguasai, memaksakan kehendak, keras kepala. Yang satu lemah lembut. Oke. Nerimo. Tapi ketika udah ngerasa jenuh, lelah, dia kabur, dia tinggalin gitu aja, selesai. Jadi kayak orang diam tapi menghanyutkan. Yang satu keras, kasar, dominasi, arogan. Ini hubungannya kayak Beauty and the Beast. Oke, Leo di sini. Librans, energi karma, keadilan. Kamu ingin adil sama diri kamu sendiri. Ya kalau dia nggak mau ngasih komitmen, biarin aja, tinggalin gitu loh. Kalau dia nggak mau serius, ya udah, gue cari yang lain. Itu prinsip kamu. Kamu ingin dapat keadilan. Itu kalau kamu di baris pertama. Kamu ingin keadilan. Hubungan yang balance, yang seimbang. Situasi karma. Hubungan yang perlu banyak belajar dari pasangan masing-masing ya. Jadi kamu bisa belajar dari dia, dia bisa belajar dari kamu. Oke. Terutama tentang ketakutan ya, fear, penyesalan di sini, kehilangan di sini. Oke, sepertinya kamu putuskan untuk tinggalkan dia setelah sekian lama mengalah, menunggu, menanti, dan dia sangat kehilangan kamu. Mungkin ketika kamu tanya tentang pernikahan, energi di Hierophant di sini. Atau mungkin ketika kamu ingin mempertahankan pernikahan kamu sama dia dengan hubungan yang stabil ya, yang sehat, bukan hubungan yang mendominasi. Di sini dia seperti arogan gitu loh. Ya udah kita cerai aja gitu. Karena dia ngerasa my way or highway. Ataupun ini seseorang yang udah lama menunggu karena di sini nggak ada status. Jadinya seperti kamu gak ada status sama dia, kamu ingin menikah sama dia gitu loh. Tapi dia bilang enggak mau. So dia menyesal kehilangan kamu. Cancer di sini energi kamu. Kamu fokus dengan tujuan kamu menikah. Dengan atau tanpa dia kamu harus menikah. Itu prinsip kamu. Yes, kamu sangat fokus dengan mimpi kamu tentang punya hubungan yang ada statusnya, yang sangat berkomitmen di sini. Jadi kalau dia nggak mau ya udah cari yang lain, simple aja sih.
Itu menurut kamu. Harapan di sini, harapan kamu sendiri, Cancer. Harapan kamu sendiri, bukan harapan bersama. Nine of Cups, harapan sendiri. Kamu mungkin sering lihat dia mabuk-mabuk ya, karena dia mau ngomong tapi nggak berani komitmen, mau pertahanin kamu tapi dia nggak bisa ngasih apa yang kamu mau. Pernikahan, hubungan yang serius di sini. Jadi dia lari ke mabuk-mabuk di sini, alkohol ya. Kamu udah nunggu dia lama di sini, banyak kesempatan yang dia sia-siakan. Kamu udah nunggu lama, waktunya agak sebentar kamu bertahan untuk bisa punya pernikahan, komitmen sama dia. Tapi kayak dia sia-siakan semua kesempatan yang kamu berikan. Soulmate connection, twin flame connection. Dia bertumbuh bersama dengan kamu. Banyak pemulihan yang dia rasakan ketika bersama dengan kamu, terutama pemulihan dalam dirinya. Dia jadi lebih bisa mencintai dirinya. Bisa juga dengan kamu. Dari dia kamu banyak belajar karena ini hubungan karma. Belajar mencintai diri sendiri untuk bersikap tegas meninggalkan seseorang yang tak kunjung beri status. So ini energi tentang pilihan lain. Kamu ngerasa bahwa terbang bebas dengan harapan kamu tanpa kendali dari dia itu adalah tujuan kamu. Mencari pilihan lain yang lebih berkomitmen, lebih serius, yang mau memberi pernikahan atau traditional relation di sini. Queen of Swords, oke, kamu akhiri situasi tanpa kepastian. Oke. Libra, Gemini, Aquarius, Queen of Swords. Kamu bisa dealing dengan mereka, terutama dengan Libra, Taurus, Aries, Sagittarius, Leo, Pisces. Oke. Bisa energi aja. Kita lihat energi kamu. Berdoa, bersyukur. Morality, nilai-nilai kebaikan. Ajaran tentang religius ya, nilai-nilai kebaikan, dan itu basicnya dari religius atau kitab masing-masing dari religius yang diambil. Menurut kamu menikah sesuatu yang harus dilakukan, baru bisa hidup bersama. Tidak bisa hidup bersama lalu menikah, gak bisa dibalik gitu loh. Situasi itu gak boleh dibalik, sangat prinsipal di sini. So nilai-nilai morality dari keyakinan yang kamu anut, religius yang kamu anut, membatasi ruang gerak dia gitu di sini. Seseorang yang ingin tumbuh bersama tanpa pernikahan, sih dia seperti pasang tembok, dia batasi untuk menikah, tapi dia ingin bertumbuh bersama dengan kamu, sih dia mau tinggal bersama tapi tanpa menikah. Oke. Ekstrim banget sih, oke. Yes. Di sini the world energy, dunia, dunia kamu yang tersembunyi tanpa status di sini. Ini yang tidak kamu harapkan. Ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai morality religius. Oke, jadinya kamu banyak berdoa agar kamu nggak salah langkah. Seperti kamu berpasrah diri kepada pencipta, the universe, agar mempertemukan kamu dengan seseorang yang benar-benar bisa menaklukkan harapan kamu, yang bisa bersikap adil, yang mau sih kamu berharap karma baik kamu dibayar tunai dengan bertemu orang baru, mau beri kamu pernikahan di sini. Oke. Kamu seseorang yang tidak diberi status, gak kelihatan statusnya, tapi dia gak mau lepasin kamu ya. Aneh juga nih orang. Bisa vice versa ya, ini general reading. Oke. Kita lihat energi dia. Boundaries, batas. Ini cinta kamu mengalir, dia batasin. Bisa tentang dia batasi tentang ekspresi dia, betapa dia menginginkan kamu. Bisa. Karena ada sesuatu yang dia tidak bisa manifest pernikahan di sini.
bisa beda religius. Jadi dia ngerasa bahwa ya udah nggak usah nikah, kita tinggal bareng aja. Karena dia ingin tumbuh bersama dengan kamu. Tapi dia batasi mimpi kamu tentang menikah di sini. Doa dan harapan kamu untuk menikah. Oke? Dia mencintai kamu ya. Dari kamu dia belajar jadi dewasa. Dari kamu dia belajar untuk lebih berpikir luas. Seseorang yang mencintai dengan figures yang tepat, mothers or father figures di sini. Dia banyak belajar dari kamu. Dia jadi dewasa bersama dengan kamu, terutama lebih mature ya di sini. Lebih dewasa. Tapi untuk pernikahan di sini dia pasang tembok. Kalian seperti beda jalur gitu loh. Beda jalur. Energi Leo di sini. Hubungan seperti Beauty and the Beast. Three of Cups. Even dia sulit kamu taklukkan untuk pernikahan di sini, untuk meraih harapan kamu bersama dengan dia, tapi dia tidak mau tidak bertemu kamu. Dia selalu ingin bertemu kamu sih. Dia selalu ingin bertemu kamu. Jadi dia nggak mau lepasin kamu ya, nggak mau. Sih kayak dia punya alasan sendiri. Dia punya alasan sendiri untuk tidak ngasih kamu komitmen. Ketakutan di sini tentang pernikahan, oke? Dipasang tembok. Ada rasa bahwa itu pernikahan sesuatu yang paling gak penting untuk dijalani, karena kalau menikah pasti banyak masalah, kalau menikah pasti hubungannya akan berpisah. Itu kayak jadi momok buat dia gitu loh. Kita bisa hidup menua bersama tanpa harus menikah, bahkan lebih teruji, lebih komitmen, lebih setia tanpa pernikahan, yang itu kayak jadi sesuatu yang nggak, kayak momok aja buat dia. Kayak dia ngerasa orang-orang yang menggunakan religius untuk hubungan dia itu kayak sesuatu yang fake. Fake, palsu. Karena pasti banyak tekanan setelah menikah, itu dia. Tapi kalau nggak menikah, kayak nggak ada tekanan gitu menurut dia ya. Jadi mungkin karena dia punya bad memories di masa lalu, situasi karma di sini, dia masih stuck di masa lalu, terjebak di masa lalu, unfinished business. Jadi dia ngerasa kayak itu sesuatu yang, menikah itu sesuatu yang disgusting gitu loh, sangat menjijikan buat dia, karena kayak orang-orang yang fake, palsu gitu loh. Ini penyesalan dia. Ya beda perspektif di sini. Ya karena di sini dia nggak mau kehilangan kamu. Sih, even dia nggak ngasih kamu status, dia mau ketemu kamu terus di sini. Three of Cups. Kamu berjuang untuk pernikahan legalitas di sini. Ya. Seseorang yang I don't know ya, kayak dia melihat pernikahan itu jadi kayak fake aja. Hubungan yang paling fake yaitu ada pernikahan dengan pernikahan gitu loh menurut dia. Ya punya bad memories di sini. Dan dia masih hidup di bad situation di masa lalu, bad memories di masa lalu. Kalau kamu tanya apa dia cinta sama kamu, iya, dia bertumbuh dengan kamu di sini. Menjadi dewasa dengan kamu. Dunianya dia adalah kamu. Dia cinta sama kamu. Kamu nggak tergantikan, enggak. Buktinya kamu udah berusaha untuk menjauhkan diri, tinggalin dia, lebih optimis dengan cinta baru. Kamu banyak berdoa. Dia masih mau ketemu kamu. Bahkan dia harus ketemu kamu. Dia masih ingin menaklukkan kamu. Hanya saja dia pasang tembok untuk pernikahan. Cancer. Dealing sama orang-orang kayak gini nih, kayak kamu dealing dengan seseorang yang kehilangan visi dalam hidupnya karena pain masa lalu. Pahit masa lalu buat dia, kehilangan visi misi dalam
hidupnya dia, terutama tentang hubungan. Pernikahan adalah satu momok, sesuatu yang sangat disgusting, fake di sini. Ya, dia punya memori buruk di masa lalu. Dan dia belum bisa berdamai. Dan dia takut kehilangan kamu. Karena dia taunya gini, kalau udah menikah dia pasti kehilangan kamu. Pasti ada masalah dan akhirnya kalian berpisah. Ya kan? Itu berarti dia belum bisa berdamai dengan masa lalu. Karena dia pernah ngalamin hal yang sama gitu loh. Orang yang masih tinggal di masa lalu meskipun tubuh dan raganya itu masih ada hidup di hari ini, tapi jiwanya masih di masa lalu gitu loh, masih di masa lalu. Oke? Bisa vice versa. Kita lihat energi arti hadir kamu. Kamu kendalikan diri kamu untuk nggak terlalu dekat dengan dia. Target kamu adalah menikah. Kamu banyak berdoa di sini. Dia kendalikan diri agar kamu tidak bisa berekspresi, terutama tentang pernikahan, traditional relation yang menjadi mimpi kamu. Dia nggak bisa manifest, enggak. Tapi dia kendalikan kamu agar kamu jangan merdeka. Kenapa? Even dia nggak mau, dia pasang tembok di sini tentang pernikahan, dia maunya ketemu kamu terus. Dia kangen kamu terus di sini. Cancer. Ini aneh ini. Mesti di coaching, mesti apa ya? Jadi orang yang sakit apa? Mental illness ya, benar. Orang yang punya panic attack gitu, kalau dengerin pernikahan itu udah panik, dia insecure lah gitu. Jadi dia mesti, jiwanya sakit, jadi dia mesti belajar pemulihan diri ini nggak sendiri, harus ada yang tuntun dia. Harus lebih, maksudnya harus memandang masa depan dengan cara yang positif, lebih visioner. Itu dia butuh orang lain yang ahli gitu. Bisa dia harus coaching, atau dia butuh orang yang punya kemampuan untuk bawa dia keluar dari bad memories gitu loh, untuk lebih bisa buang sampah-sampah di alam bawah sadar dia. So dia membatasi kamu di sini untuk merdeka. Dia selalu menunggu kamu. Dia selalu menunggu kamu, bertemu kamu di sini. Dia selalu menunggu waktu bertemu kamu. Itu sesuatu yang sangat menyenangkan untuk dia. Oke. Karena kamu udah mulai batasi pertemuan kalian, kamu udah mulai batasi frekuensi kamu sama dia untuk bertemu. Terlihat kamu fokus dengan tujuan kamu di sini, harapan kamu di sini. Dia selalu menunggu kamu. Beberapa twin flame, beberapa soulmate. Oke. So dia akan menjaga kamu agar kamu tidak menemukan seseorang yang lain selain dia. Kayak gitu, emang gitu ya. Ini orang yang dia masih tinggal di masa lalu, jadi harus ada orang yang punya keahlian, kemampuan untuk penyembuhan jiwa yang sakit, agar punya visi, misi kembali dalam hidup dia. Jadi seseorang yang kehilangan harapan untuk masa depan karena tinggal di masa lalu. Dia dikuasai ketakutan. Oke. Jiwanya sakit. Jiwanya sakit. Dan kamu tidak tergantikan, tidak. Karena dia batasi kemerdekaan kamu. Kalau kamu mulai menghilang nih, dia cari kamu. So kamu sangat berarti untuk dia. Yes. Kamu gak bisa kemana-mana, Cancer. Ya, kalau kayak gini tugasnya adalah dari pihak kamu ya. Kamu harus tuntun dia, bawa dia pada orang-orang yang mampu untuk menyadarkan dia tentang visi misi hidup dia di hari ini dan hari esok, dan menyadarkan dia bahwa masa lalu itu sudah berlalu. Yang bisa kita lakukan hanya mengambil pelajaran dan jangan diulang lagi. Itu aja, kesalahan yang sama jangan diulang lagi. Itu aja poinnya. Gak usah tinggal di masa lalu gitu loh. Oke. So kita lihat energi Oracle Wisdom Cancer, arti hadir. Cancer Sun, Cancer Moon, Cancer Rising, Cancer Venus. Please clarify
please clarify. Energi November 2021. Thank you, thank you, thank you. The said di sini tertipu tentang pahit masa lalu. Kamu ngerasa tertipu, dia nggak kasih kamu status, sementara kalian udah lama bersama. Dia ngerasa tertipu dengan luka masa lalu, kepahitan masa lalu. Karena dia masih tinggal di masa lalu. Tubuhnya boleh hidup di masa sekarang, tapi dia masih tinggal di masa lalu. So ini tentang tertipu, karma situation. Kamu ngerasa dia penipu. Makanya kamu sangat fokus dengan masa depan kamu untuk menikah, walau tanpa dia. Tapi untuk bebas dari dia itu tidak mudah, Cancer. Dikendalikan kamu, jadi kamu gak bisa merdeka. Mungkin kalian tetap sering bertemu di sini. Oke. Bottom of the deck. Individuality. Nah, ini dia. Kerusakan karakter. Kenapa bisa karakternya rusak? Bisa tentang memori masa lalu, bisa tentang lingkungan. Nah, kalau orang-orang yang broken heart kumpul sama-sama dengan orang yang broken heart karena dikhianati, diselingkuhi, dia kan negative thinking sama orang baru yang datang menghampiri hidupnya. Bergaulnya masih sama orang-orang itu juga yang sama gitu loh. Atau misalnya dia pernah divorce, dia bergaul dengan orang-orang yang pernah divorce. Jadilah energi negatif tentang pesimis. Masih banyak orang baik yang setia. Itu nggak dikenal sama mereka. Jadi rusak karakternya. Makanya hati-hati juga ya bergaul. Cari orang-orang yang punya energi positif, yang bisa membangkitkan frekuensi dan vibrasi kita. Bagaimana kita memandang rencana the universe untuk hari ini dan hari esok sebagai rencana indah yang terbaik untuk kita. Lebih optimis. Bukan tentang masa lalu yang gagal, lalu kita tinggal di kegagalan di masa lalu. Ini karakternya rusak, hilang visi misi dalam hidup dia. Udah deh, seorang yang sangat pesimistik, apalagi disuruh berdoa udah nggak bisa. Ini karena rusak karakternya, udah rusak. Jadi ya memang butuh kesabaran yang sangat teguh di sini untuk menuntun dia perlahan-lahan, meyakini kebaikan anugerah pencipta kita, melihatnya dengan cara yang positif. Ini orang-orang yang nggak percaya tentang masih ada orang baik yang hidup di permukaan bumi ini. Yang dia tahu manusia hanya bisa merusak, menyakiti, mengkhianati. Nah ini gitu. Oke. Tertipu oleh memori masa lalu. Alam bawah sadarnya dia itu penuh dengan sampah, harus dibersihkan. Meditasi. Oke. Ini butuh orang yang ahli untuk bisa dia sembuh dari mental illness-nya dia. Biar fokus untuk hari ini dan hari esok, gak tinggal di masa lalu. Kita lihat energi dari Angel Healings. Cancer, arti hadir. Energi November 2021. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Oke. Release. Benar kan? Lepasin. Kepahitan masa lalu itu jangan digenggam, dilepas. Mau tinggal di masa lalu, orang kita hidupnya di hari ini. Udah berlalu masa lalu. Lepasin. Gimana caranya? Meditasi. Itu yang saya tahu. Meditasi paling ampuh untuk buang sampah-sampah alam bawah sadar. Lepasin, jangan digenggam. Jadi gini, harus punya optimisme bahwa orang baru itu berbeda dengan orang yang masa lalu. Dia punya bad and good side. Jadi jangan ketemu orang baru tapi mikirnya
buruk-buruk masa lalu itu kita pasang ke orang lain gitu loh. Nggak bisa. Kacamatanya jangan pakai kacamata kuda. Pakai kacamata kebijaksanaan. Pakai kacamata kesadaran. Kalau ngelihatnya sama aja ya udah selesai. Merana deh hidupnya. Work with Archangel Michael to let go of what no longer serves you or your purpose. Lepasin. Kalau nggak bisa cara religius, minta Archangel Michael untuk berani. Untuk kita diberi kemampuan agar kita berani menghadapi ketakutan masa lalu yang kayak monster yang menakut-nakuti kita. Ketakutan itu hanya bayang-bayang. Energi rendah. Ya kenapa? Ditakut-takutin karena kita punya power yang luar biasa kalau kita kenal diri kita dan kita tahu kekuatan dalam diri kita. Makanya orang-orang kuat itu sering ditakut-takutin dengan energi rendah. Supaya jangan tahu kekuatan dia. Kalau tahu kekuatan dia, dia jadi pemberani. Dia jadi orang sukses dalam hidup. Makanya dibikin jebakan ketakutan. Pahit masa lalu. Dipenjara dengan ketakutan masa lalu. Padahal itu cuma bayang-bayang. So kalau memang nggak bisa meditasi, minta Archangel Michael atau siapapun divine guidance atau guardian angel yang kalian percaya untuk memberi kekuatan, minta kekuatan agar diberi kekuatan untuk berani menghadapi ketakutan masa lalu. Ya, kalau kamu menghadapi orang seperti ini, kamu yang harus menuntun dia. Sadarkan dia bahwa kita nggak sendiri. Kita punya guardian angel, kita punya divine guidance yang akan sama-sama bersama kita untuk menjalani hidup ini. Jadi izinkan guardian angel, divine guidance kita untuk membantu kita keluar dari situasi kepahitan. Archangel Michael, lambang dari keberanian, energinya warna merah bercampur dengan golden, pemberani. Jadi kalau kamu meyakini Archangel Michael, minta Archangel Michael untuk buat kamu berani menghadapi ketakutan kamu, memberi kamu kekuatan untuk menghadapi ketakutan kamu. Oke. Bottom of the deck. Nah, ini dia crown chakra. Pay attention to your ideas as they are messages of true divine guidance sent in answer to your prayers. So, cakra ke-7 itu tentang kebijaksanaan. Itu mahkota. Kita kalau bijaksana, kita secara spiritual diberi mahkota. Warna mahkotanya ada yang ungu pekat, ada yang ungu orange, ada yang berwarna-warni dengan energinya, bisa golden, bisa cahaya putih. Itu secara spiritual bisa terlihat. Semakin bijaksana, semakin purple, semakin ungu pekat, semakin golden. Makanya kalau golden campur sama ungu pekat biasanya rada orange. Nah, ini tentang kebijaksanaan. Oke? Perhatikan ide kamu. Itu bisa menjadi pesan dari the universe atau divine guidance kamu sebagai jawaban doa kamu. Ide kamu tuh apa, Cancer? Kamu mau cari orang baru. Mungkin itulah jawaban doa bahwa kamu akan ketemu dengan orang baru karena kamu sudah give up dengan seseorang di sini yang tidak kunjung beri kamu status. Tapi ketika kamu berdoa, ternyata kamu masih true desire kamu masih sama dia. Artinya doa kamu udah dijawab, dia pasangan kamu. Hanya dia butuh kamu untuk keluar dari ketakutan dia. Itu bisa dua jawaban doa. Bisa iya dia jodoh kamu, bisa tidak di sini. So minta Archangel Michael atau siapapun divine guidance di keyakinan kamu yang kamu percaya. Higher energy. Oke? Untuk berani
kamu menghadapi dia, terutama beri kesabaran. Ini butuh sabar soalnya. Oke, dengan bijaksana kamu bisa dapetin semua doa-doa, kamu bisa termanifest ya, jawaban doa kamu tuh bisa kamu dapat gitu loh, dengan kebijaksanaan. Oke, nggak mudah ya. Kita lihat dari Hidden Truth deck. Kalau dia bisa bicara jujur sama kamu, terdalam, the truth ya, hidden truth yang dia ada pada dirinya, dia mau ngomong apa sama kamu yang terjujur. Cancer, ini untuk hidden truth yang dealing dengan Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify energy Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you. Kita ambil satu deck aja ya. I bury myself in work to forget you. Dia butuh kerja keras, bahkan dia menguburkan dirinya untuk bekerja, menghabiskan waktunya untuk bisa melupakan kamu. Karena kamu gak tergantikan, Cancer. Sampai dia harus menguburkan dirinya untuk bekerja di sini agar bisa melupakan kamu. Ya, it's like I think like banyak Cancer yang memilih untuk mencari pilihan lain, gak mau stay, karena ini butuh perjuangan banget untuk bisa buat dia sadar. Tapi jangan lupa doakan dia agar dia bisa menemukan kesadaran, dan itu langsung dari the universe melalui divine guidance or guardian angel yang dia miliki, karena semua orang berhak untuk bahagia. Oke, so itu dari saya. Ini tidak resonate untuk semua Cancer. Tolong di like, di subscribe supaya saya lebih semangat untuk bikin video. Terima kasih untuk supportnya. Terima kasih.